untuk banyak istighfar. Pada istri saya juga yang saya cintai, ya. Untuk banyak istighfar, ya. Kalau naik mobil, nyetir sendiri, udahlah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagus kita dengar pengajian, ya. Tapi terkadang kita perlu matikan pengajian. Untuk apa? Agar kita istighfar, ada kelezatan tersendiri, ya. Jadi kita ambil manfaat dengan mendengar pengajian, kita dapat faedah. Dengan istighfar lisan kita, astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan ibu kalau macet 1 jam, berapa istighfar sudah? Mungkin 1000 istighfar. Ya, ya. Jangan ngisi waktu telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini. Istighfar. Karena saya suruh ibu-ibu untuk murajaah Quran, nggak punya hafalan, repot. Ya. Kalau orang punya hafalan Quran, 1 jam tuh nikmat saja dia sambil setir mobil hafal Quran. Ibu apa? Ad-duha selesai, sudah enggak bisa lagi habis itu. Wad-duha, kemudian ke atas lagi sudah panjang-panjang udah. Ya, penampilan saja oke, hafalan tidak ada, ya. Jadi panitia pengajian mantap. Punya hafalan? Enggak ada, Masya Allah. Enggak apa-apa, yang penting kan semangat dulu. Ya. Ya kalau enggak punya hafalan, enggak punya apa-apa, ya udah istighfar. Lagi jalan di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Ingat dosa-dosa kita. Dosa sama orang tua, mungkin kita kurang perhatian sama orang tua, kurang telepon orang tua, kurang beri hadiah sama orang tua, kurang berbakti sama orang tua. Ingat dosa-dosa, dosa apa anak-anak, kurang perhatian sama anak-anak, tidak dilihat bagaimana hafalan Qur'annya, tidak diajak untuk sholat misalnya, kita sibuk sendiri dengan WA kita, dengan HP kita, dengan ibu-ibu teman-teman kita, anak-anak kurang diperhatikan, ingat sama suami, ya. Dosa sama suami, kurang berbakti sama suami, masih membantah suami, masih bentak-bentak suami, dan yang lain-lainnya. Sambil kita istighfar, astagfirullah, 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 itu akan bersihkan hati ibu-ibu, ya. Sejak sekarang istighfar, ya. Nanti pulang naik mobil, ya, istighfar. Jangan terlalu lihat cermin terus. Udah, nanti aja kalau udah mau sampai baru lihat. Sedikit lihat cermin. Istighfar, ya, istighfar. Allah tidak lihat itu wajah anti nanti. Yang Allah lihat apa? Hati anti. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Ini yang paling berat, ya. Jangan terlalu banyak tahu urusan orang dan jangan sering mendengar keburukan-keburukan orang. Jangan kepo, ya. Jangan kepo. Dalam suatu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun dipersihkan oleh para ulama tentang sanadnya. Ya, sebagian ulama mendhaifkan, tetapi Ahmad Syakir menghasankan. Namun maknanya benar. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala membawakan hadis ini mengatakan maknanya benar. Apa isi hadis ini? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "La yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadar." Kata Nabi SAW, jangan seorang pun dari sahabat-sahabatku menyampaikan kepadaku tentang seorang pun. Apapun jangan disampaikan kepadaku. Artinya datang seorang, Ummu tahu enggak ini? Fulana. Ummu tahu enggak ini? Ummu tahu enggak ini? Ini ibu seperti gitu kan. Kurang kerjaan, makanya pembicaraannya membicarakan orang lain. Ya. Kata Nabi, jangan seorang pun dari sahabatku datang kepadaku melaporkan tentang orang lain. Kenapa kata Nabi? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadar. Aku ingin keluar melihat kalian dalam kondisi hatiku bersih. Beda kalau saya tahu si fulana gini, ini brengsek, ini begini. Ya, ini tukang ghibah, ini tukang namimah, ini kalau ke salon sampai 100 juta. Saya tahu semuanya. Begitu saya ketemu, saya punya pemetaan langsung, wah ini gini. Subhanallah. Hati saya kotor. Karena saya tahu kartu-kartu orang. Oh ini gini, ini sama suaminya begini, ini sama anaknya begini, ini sama ini ngontrak rumah nggak pernah bayar. Ini saya tahu repot. Akhirnya saya tahu banyak urusan orang, hati saya jadi kotor. Makanya kalau ada orang mau cerita, saya ini masalah jadi ustadz seperti. Jadi banyak orang kasih masalah sama saya. Sebenarnya saya tidak mau dengar, tapi bagaimana lagi? Ya. Kalau bisa saya tidak dengar, saya lebih senang. Tetapi terkadang ada masalah yang harus saya hadapi. Orang datang cerita masalahnya, ya sudah. Jadi saya tahu ternyata begini orang. Ternyata begini. Kelihatannya ternyata begini. Saya tahu banyak akhirnya. Padahal saya tidak ingin. Ya, saya tidak berlezat-lezat dengan mendengar keburukan orang. Tapi saya harus mendengar. Itu qadarullah. Itu sudah apa? Tugasnya apa? Ustaz. Tapi anti-anti siapa? Anti memang ustaz. Hafal ad-duha saja belum hafal.
Ngapain dengar cerita-cerita orang? Ngapain dengar keburukan-keburukan orang lain? Lebih bahagia kita nggak tahu kesan orang lain. Lihat Nabi SAW mengatakan, jangan ceritakan kepada diriku tentang seorang pun. Kecuali dalam kondisi-kondisi terpaksa, orang ini minta nasihat. Dan anti merasa bisa menasihati, silakan mendengar. Ya, dia ingin curhat, kalau dia nggak curhat, dia tambah stres, ya kita berarti ikut menanggung kesusahan orang lain. Tidak apa-apa, dengerin. Ya. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Jangan jadikan apa? Kebiasaan. Karena itu mengganggu kebahagiaan anti. Itu menjadikan hati anti menjadi kotor. Ya. Jadi kotor. Oleh karena seorang berusaha ya tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, afdalul a'mal, amalan yang terbaik, salamatus sadri min anwa'i syahna'i kulliha. Sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala ya permusuhan seluruhnya. Ya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Ya, kecuali memang kalau anti diceritakan, nanti bisa kasih solusi, bisa mengurangi beban orang, maka tidak apa, kita berbuat baik sama orang. Tapi kalau enggak perlu, enggak usah. Banyak yang mau kita urus. Kita mau ngurus suami kita mau ngurus anak-anak kita mau ngurus ibu kita, ya. Mengurus diri kita sendiri perlu diurus. Ya, sudah ngaji lama, ilmu enggak bertambah-tambah, sudah lama ngaji, hafalan tidak bertambah-tambah, ya. Sudah lama ngaji, tidak berubah-ubah, masih saja begini, masih saja begitu, ya. Dan seterusnya. Masing-masing kita tahu, ya. Masing-masing kita tahu tentang diri kita. Maka di antara hal yang membantu seorang kiat yang ketiga, agar seorang ya tidak atau bersih hatinya, jangan suka mendengar urusan orang lain, apalagi mendengar keburukan orang lain. Kalau ada orang datang sama kita, ukhti, ada fulan, sudah jangan, saya nggak mau dengar. Ya, kamu kalau ada perlu nasihati dia aja langsung, saya nggak mau dengar. Nggak usah lah, hati saya juga banyak dosa, hati saya juga kotor. Ya, saya tidak ingin dengar tambah kotoran dalam hati saya. Kalau ada orang yang seperti itu bergaul sama kita, putuskan persahabatan. Masih banyak yang siap jadi sahabat bagi kita. Nggak usah malu-malu. Kalau kita malu-malu, pekewuh, kita yang sendiri terjerumus dalam dosa, kita yang sengsara, kita menyakiti hati kita. Ada kita punya kawan ternyata suka nyeritain keburukan orang lain. Mohon maaf. Ya. Cari alasan. Ya. Afwan, ana sibuk. Mau sibuk kemana kek, bukan urusan nanti. Pokoknya putus. Jangan bergaul dengan dia. Karena kita tidak ingin ya hati kita kotor dengan cerita tentang keburukan-keburukan orang lain. Makanya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang sebelum kami, yang telah beriman sebelum kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil itu kedongkolan, jengkelan sama orang lain, kepada orang beriman yang lain. Kita ingin kita ketemu orang, kita bisa senyum sama dia, kita tidak tahu keburukan-keburukannya, ya lebih enak. Daripada kalau kita ketemu sudah tahu orang ini begini, enggak enak. Terkadang informasi yang masuk sama kita juga ternyata salah. Salah atau benar kita berusaha tidak mendengar. Maka saya ingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terbatas, umur kita terbatas, jangan terlalu ikut medsos untuk mendengar keburukan-keburukan banyak orang. Ya. Jangan terlalu ikut medsos. Anti punya dunia sendiri. Ketemu ke teman-teman, kumpul ketemu makan-makan misalnya, atau pengajian atau jalan-jalan. Itu lebih baik daripada mendengar berita sana, berita sini, berita sana, berita sini, yang menguras tenaga, menghabiskan energi, dan mengotori hati kita semua. Baik, yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tentram dan bahagia tatkala sendirian. Berusaha tentram dan bahagia tatkala sendirian. Latih diri kita untuk merasa nyaman tatkala sendirian. Saya tidak pungkiri bahwasanya kita merasa nyaman tatkala bertemu dengan kawan. Ya, bertemu dengan ibu-ibu yang lain, saya sendiri bertemu dengan kawan-kawan saya, ada kerinduan bertemu dengan mereka. Tetapi jangan sampai kenyamanan kita tatkala baru bersama mereka. Ya, terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Saya sebagai suami, saya nyaman kalau bisa sama istri saya, bisa ketemu anak-anak. Tapi saya harus punya waktu, saya merasa nyaman saya tidak bersama mereka.
saya sendirian, entah dengan baca buku, entah dengan sholat, entah dengan apa. Ya, nanti ada ketemunya malaikat, ketemu dengan mereka. Tapi saya harus melatih diri saya untuk merasa nyaman tatkala saya bersendirian. Karena saya tahu waktu yang akan saya sendirian lebih banyak daripada waktu bersama mereka. Saya bersama istri saya, sama anak saya mungkin puluhan tahun di dunia. Setelah itu saya masuk alam barzakh, saya akan sendirian. Saya akan sendirian. Istri saya pun demikian. Dia akan masuk dalam alam barzakh, dia sendirian. Anak-anak saya pun demikian. Anti semuanya pun demikian. Maka latih diri kita untuk biasa mendapat kelezatan, ketentraman tatkala bersendirian. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya kata Nabi SAW, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Jangan sampai kita hanya bisa khusyuk tatkala kita banyak orang. Sementara tatkala kita sendirian kita tidak bisa khusyuk. Berarti hati kita bermasalah. Anti sedang sakit hatinya. Anti sedang sakit hatinya. Maka sisihkan waktu kita untuk bersendirian. Ya, makanya jangan selalu bareng-bareng ya. Ada waktunya kita bertemu dengan kawan-kawan dan lebih banyak waktunya kita bersendirian, merenungkan diri kita, merenungkan kesalahan-kesalahan kita, buka Al-Qur'an kita baca ya. Salat malam, salat duha ya. Tapi enggak usah di-share semuanya ya. Antara anti dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak semua perkara kita share ya, terutama ibadah kita. Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana anti menyembunyikan borok-borokmu, menyembunyikan aib-aibmu. Tapi ini perkara yang harus dilatih. Makanya dalam Islam ada syariat i'tikaf. Untuk apa? Untuk berlatih menyendiri. Ada syariat salat malam. Untuk apa? Melatih kita bersendirian. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW tentang amalan yang saleh, kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, misalnya ketemu pengajian, berarti bertemu karena Allah. Bertemu dalam rangka membantu anak yatim, membantu para janda, membantu orang miskin, berarti bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah, kita bilang apa? Ummu, sudah cukup ya, saya ada kesibukan di rumah. Saya mau siapin sarapan buat suami saya. Saya mau masakan buat suami saya. Saya mau nyambut kedatangan suami saya. Kita tinggalkan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ummu, sudah cukup ya WhatsApp-nya. Kenapa saya ngurus anak saya belum mandi, mau saya urus dulu. Jangan kita ketiwa-ketiwi terus dia apa? Di WhatsApp sehingga anak tidak diurus, suami tidak diurus. Jadi ada namanya bertemu karena Allah dan juga jangan lupa berpisah karena apa? Allah. Berpisah karena Allah. Waktunya kita berpisah. Kalau malam-malam ketemu saya ngobrol malam, waktunya kita berpisah. Saya kalau ngobrol sampai jam 11 nanti bagaimana mau bangun malam? Ya. Waktunya kita berpisah karena Allah. Kita bilang, "Oh, sudah malam, istirahat ya." "Oh, jangan dulu kita enggak ada." Kita berpisah karena Allah. Ya, jadi harus dilatih, bukan cuma bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Karena kalau tidak demikian, terkadang kita bersahabat dengan syahwat. Pingin lama-lama, pingin ini sehingga banyak kewajiban-kewajiban yang terlalaikan karena kita berteman tidak benar. Jadi maksud saya, ingat, latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Itu harus dilatih. Kalau anti sudah terlatih seperti itu, hidup tuh nyaman ya. Kita sendirian, di mana kita buka Quran, lagi di mana kita berzikir. Tidak perlu ada orang di samping kita untuk bahagia. Ya. Latih baca buku, kayak latih dengar ceramah, kita merasa bahagia meskipun sendirian. Ada waktunya kita bertemu dengan kawan-kawan. Itu sangat membantu membersihkan hati kita. Sambil merenungkan hati kita yang penuh dengan kotoran. Taib yang kelima. Di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka Allah semakin banyak mengingat kita. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah, kita selalu ingat apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita selalu ingat dunia, maka Allah tidak ingat kita, ya. Maka jika ingin diperhatikan oleh Allah, ingin cari muka di hadapan Allah, ya kita ingin cari muka. Saya pun ingin cari muka di hadapan Allah.
Hamba seperti saya banyak sekali. Hamba seperti anti banyak sekali. Tapi bagaimana anti bisa mendapat perhatian khusus dari Allah? Di antaranya banyak berzikir. Banyak berzikir. Dengan baca Al-Quran. Zikir terbaik baca Al-Quran. Ya. Maka saya sering sampaikan, yang membuat kita bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kebahagiaan dengan membaca firman-firman-Nya. Demi Allah, anti tidak akan bahagia dengan melihat lawakan, lelucon yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Itu hanya kebahagiaan sementara, bukan masuk ke hati. Betapa banyak orang yang suka ketawa ketiwi, melawak, ternyata dia menderita dalam hatinya. Ini itu menunjukkan bahwasanya tawa mulut itu bukan menunjukkan kebahagiaan. Kebahagiaan suatu yang ada di hati. Ada orang dia tentram, terkadang dia menangis karena baca lantunan Allah, tapi dia sangat bahagia. Bukan berarti orang ketawa ketiwi berarti dia bahagia. Enggak. Kalau ternyata ketawa ketiwi orang yang paling bahagia, tentu para pelawak yang paling bahagia. Ternyata tidak, mereka juga banyak bermasalah. Ada yang morfinis, ada yang ini, ada yang masalah keluarga, ada yang macam-macam. Memang orang banyak ketawa kemudian bahagia. Tidak, bahagia itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda ingin bahagia, kasih bahagia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebahagiaan kepada pemilik kebahagiaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bahagia? Sementara kita tidak pernah ingat Allah, hari-hari lewat, Al-Quran tidak kita baca. Lembaran-lembaran Al-Quran tidak kita baca. Kita punya Quran, kita kasih tanda merah. Enggak pernah berubah tanda itu. Kapan mau khatam Quran? Ya. Enggak pernah kita baca. Sebagian orang menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen. Dia bahagia dengan netizen. Kalau netizen komentar, Masya Allah, Umu Masya Allah, cantiknya Umu, bajunya beli di mana Umu, kuenya di mana, Umu dari mana Umu. Wow, bahagia berbinar-binar. Kayaknya kebahagiaannya pada netizen. Kalau nggak ada netizen yang komentar, dia nggak bahagia. Ya, kebahagiaan anti jangan digantungkan kepada netizen. Kebahagiaan anti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Banyak berzikir. Apa usahanya zikir pagi petang? Apa usahanya kita naik mobil, astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Banyak yang mau kita baca. Banyak yang mau kita baca. Semakin kita zikir kepada Allah, semakin memperhatikan kita. Karena Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat engkau. Semakin banyak kita berzikir, semakin kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu, ini jelas orang yang sering mengingat Allah, dia akan bahagia. Sebaliknya, orang yang jauh dari mengingat Allah, sibuk dengan dunia yang lainnya, kata Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang menyengsarakan. Dia tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Anti kira orang kafir bahagia. Tidak bahagia, hati mereka sengsara. Anti kira orang memiliki uang yang banyak akan bahagia. Tidak bahagia kalau dia jauh dari Tuhannya. Dia tidak bahagia. Mungkin kita terpedaya melihat dia dengan kekayaannya, melihat dia dengan rumahnya yang mewah. Dia tidak bahagia. Kebahagiaan itu Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Orang yang ya berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, itu orang yang bahagia. Ya. Oleh karenanya para hadirat, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa hati kita bisa bersih, jangan lupa untuk banyak berzikir kepada Allah. Biasakan lisan kita, latih diri kita. Saya sering sampaikan, ini ibadah zikir, ini ibadah yang ringan, bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa saja bisa melakukan, tidak harus ustadz. Siapa yang susah mengatakan alhamdulillah, subhanallah, semua kita hafal. Tetapi kapan kita tergerak mengucapkannya, jarang yang melakukannya. Ya. Apalagi kalau saya mobil sama kawan, tiba-tiba kita astagfirullah, astagfirullah, ustazah. Sadar ya, sadar. Jadi candain, cuek aja, biar kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, saya banyak dosa, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kita ngobrol ketawa lagi, zikir lagi, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kita praktekkan. Dan itu saya katakan kurang hidup di tanah air kita. Kalau saya di Madinah atau di Mekah, itu hal biasa. Ketemu kawan-kawan samping, sambil kita berjalan, kita ketawa, itu tengah-tengah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu biasa. Ya, supir taksi aja kadang-kadang beristighfar. Sambil kita dibawain supir, dia astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Rabbana walakal hamd. Sambil dia nyetir. Ya. Jadi karenanya sama, seperti kalau misalnya ada syekh-syekh datang ke Indonesia, saya temani dia. Dalam mobil kita ketawa ketiwi, ngobrol, ketawa ketiwi. Kadang saya ngakak, dia ngakak juga. Tapi di tengah-tengah itu tidak lepas dari zikir. Sudah hal yang biasa. Nah, kita ini malu untuk mulai zikir. Karena dianggap so alim, ya. Sejak kapan nunggu begitu? Jadi akhirnya lisan susah untuk beristighfar. Padahal orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya semakin bersih. Tapi yang berikutnya, yang keenam.
Agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Latih diri untuk ikhlas. Ada dua hal, ini yang ke-6 dan ke-7, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, kata beliau, fa'unwanu sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba, ikhlasuhu lil ma'bud, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'yuhu fi naf'il khalq, dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia. Saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah. Saya umrah kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah. Karena saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah. Bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu, ya, sosialita, kemudian gini, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah Subhanahu wa taala, yang mau hadir di depan dia 1000 orang dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari komentar Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita latih agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia. Semakin hati kita bersih dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau seorang sudah mulai mencari komentar orang, maka dia sendiri yang menderita. Dia sendiri yang menderita. Oleh karena ibu, bagaimana caranya ikhlas? Tentunya pembahasannya panjang, tapi di antara melatih diri kita untuk ikhlas adalah menyembunyikan amal saleh. Menyembunyikan amal saleh. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu, maka lakukanlah. Seandainya suami pun tidak tahu, kalau bisa lakukan. Tapi kalau suami harus tahu, enggak ada masalah. Seandainya saya punya amal saleh, istri saya tidak harus tahu, saya bisa lakukan amal saleh, istri tidak tahu, saya akan lakukan. Tapi kalau ternyata istri harus tahu sebagai hubungan suami istri, maka tidak jadi masalah, ya. Karena kita sama suami, kita tidak riak sama suami. Kita tidak riak sama istri. Biasanya kita riak itu sama kawan, sama tetangga, sama anggota grup. Maka latih diri kita untuk sembunyikan amal saleh. Kapan anti mencapai derajat ikhlas, maka anti akan bahagia. Anti akan bahagia. Ingat perkataan saya ini. Kapan anti menggantungkan kebahagiaan anti kepada Allah, anti ikhlas, anti akan bahagia. Kapan anti menggantungkan kebahagiaan anti dengan komentar netizen, anti semakin menderita. Semakin menderita. Tidak akan pernah berhenti komentar orang. Ada yang mencela, ada yang memuji, dan yang lainnya. Kapan kita mau terlepas dari belenggu seperti itu? Caranya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketujuh adalah membantu orang lain. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kata dia, ya Rasulullah, apa solusinya? Hati saya keras. Baca Quran kurang khusyuk. Salat kurang khusyuk. Kurang terenyuh tatkala membaca, mendengar lantunan Al-Quran. Apa solusinya? Kata Nabi SAW. In aradta al yalina qalbuk fatimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya. Kalau ingin hatimu lembut, beri makan kepada orang miskin dan usaplah tanganmu kepada kepala anak yatim. Ini adalah dua amalan yang luar biasa yang jika seorang melakukannya, fokus kepada amalan tersebut, maka hatinya akan lembut. Ya. Makanya kita sering lihat orang susah, bikin makanan, kita yang atur sendiri. Kalau perlu kita suruh pembantu kita masak, kemudian kita suruh antarkan, itu lebih melembutkan hati kita.